Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ula Ananta Fauzi, dosen Prodi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Saya di sini mengampu mata kuliah perilaku konsumen. Selain itu, saya juga mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan sekilas terkait dengan RPS yang saya buat dengan mata kuliah perilaku konsumen. Harapan dari RPS yang saya buat ini ada 4 CPL, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua adalah penguasaan konsep teoritis, iptek, serta formulasi dalam menyelesaikan masalah secara prosedural. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat adalah mampu merancang dan menganalisis konsep bisnis yang benar terkait dengan pengembangan bidang pemasaran dan perilaku konsumen. Deskripsi mata kuliah ini secara singkat adalah salah satu mata kuliah yang memberikan bekal bagi mahasiswa untuk menemukan peluang melakukan kajian terkait dengan perilaku konsumen dalam dunia usaha dan mengimplementasikan dalam kegiatan usaha. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa dalam menganalisis perilaku konsumen, konsep dasar pengertian konsumen, pengertian perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, sampai bagaimana konsumen melakukan keputusan pembelian dan menganalisis pasca pembelian yang meliputi kepuasan dan loyalitas konsumen. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah perilaku konsumen ini, yang pertama adalah bagaimana konsumen dan perilaku konsumen. Yang kedua, konsep diri dan pola konsumen. Yang ketiga, pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Yang keempat, proses belajar konsumen. Yang kelima, pengetahuan konsumen. Yang kelima, pengaruh agama terhadap perilaku konsumen. Yang keenam, yang ketujuh adalah pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Ya. Yang kedelapan adalah karakteristik demografi sosial dan ekonomi konsumen. Yang kedelapan adalah bagaimana melihat pengaruh keluarga dan rumah tangga terhadap perilaku konsumen. Yang ke-10 adalah bagaimana pengaruh kelompok acuan. Ya. Selanjutnya yang ke-11 adalah ruang lingkup dan situasi konsumen. Yang ke-12 bagaimana teknologi berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya adalah bagaimana keputusan konsumen dalam mengambil keputusan. Itulah materi yang dipelajari dalam mata kuliah perilaku konsumen. Sistem pembelajaran yang ada di sini saya menggunakan hibrid, ya. Nanti mengkombinasikan antara perkuliahan daring online dan perkuliahan luring tatap muka. Di sini saya secara daring menggunakan Google Meet dan Zoom. Terus secara luring kita tatap muka. Ada beberapa pertemuan yang dilakukan dengan mahasiswa dengan kapasitas yang dibatasi dengan protokol. Metode pembelajaran yang saya lakukan di sini, yang pertama adalah teacher center learning, dosen sebagai pusat pembelajaran, di mana dosen memberikan pengetahuan dan memaparkan sedikit tentang teori yang ada. Selanjutnya dilanjutkan dengan konsep pembelajaran student center learning, yaitu mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Artinya di sini nanti keikutsertaan atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan ini akan menjadi poin penting bagi mata kuliah perilaku konsumen yang saya ajar ini. Untuk asesmen penilaiannya, di sini saya akan memberikan penilaian secara individual bagi mahasiswa
dan secara kelompok ya, selain dari tugas UTS dan UAS. Partisipasi dalam perkuliahan ketika mahasiswa ikut memberikan argumen, bertanya, menjawab, menyanggah, memberi jawaban, membantu menjawab, itu akan menjadi poin penting dalam penilaian saya. Dan selanjutnya tugas kelompok nanti dibuat ketika ada studi kasus terkait dengan materi yang ada, mahasiswa akan mempresentasikan ke dalam ruang kelas bersama dengan rekan-rekannya yang ada, baik melalui Zoom maupun melalui pertemuan tatap muka. Di situ nanti akan dibuat diskusi yang mana dalam diskusi tersebut nanti akan mendapatkan penilaian dari kelompok dan individu. Oke, untuk bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa buku ajar yang telah saya buat ya. Yang pertama adalah judulnya ini, Perilaku Konsumen dan Strategi. Ini buku ajar khusus perilaku konsumen. Dalam pembelajaran ini juga didukung oleh beberapa buku lagi yang saya buat juga, yaitu marketing principle. Di sini terkait dengan bagaimana isi dari materi-materi perilaku konsumen terkait dengan strategi-strategi pemasaran. Dan yang terakhir saya juga menggunakan buku ini, Paradigma Bank Syariah di Negeri Mayoritas Muslim. Ini salah satu bab yang mendukung dalam materi yang ada ya. Di situ ada bagaimana faktor agama, budaya berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Selain dari 3 buku ini, saya juga menggunakan beberapa referensi yang ada. Di antaranya adalah buku Perilaku Konsumen, yaitu karangan dari Ujang Sumarwan tahun 2014. Selain itu, buku-buku pendukung ada Schriftman dan ada Bagwell. Perkuliahan Perilaku Konsumen pada bab 14 ya, pertemuan kita tentang keputusan pembelian. Dalam materi ini diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk memahami apa konsep dari pengertian pengambilan keputusan ya, yang pertama itu. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami tipe pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah keputusan konsumen ya. Terus bagaimana mahasiswa mampu untuk memahami pembelian, proses pembelian, dan yang terakhir adalah kepuasan dan ketidakpuasan. Hal ini yang nanti akan menciptakan loyalitas kepada barang atau merek. Sebelum saya terangkan kepada materi hari ini tentang keputusan pembelian, ya, mungkin terkait dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada teknologi, ada kelompok acuan, ada agama, ada budaya. Mungkin bisa ditanyakan, silakan kita mereview sekilas tentang materi yang kita pelajari. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Mas Jefrian, ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Indra, mungkin materi yang telah kita pelajari. Pak, kalau faktor budaya itu kalau di zaman modern sekarang itu apakah masih mempengaruhi, Pak? Jelas sekali. Budaya-budaya yang kita pelajari seperti budaya-budaya barat yang mulai masuk ke daerah kita, daerah timur, ya, tren-tren yang dimiliki oleh model-model yang ada, mungkin di daerah kita yang lebih kenal itu tren-tren itu kan trendel yang ada itu kan ada di daerah Bandung. Berarti seperti pakaian dan lain-lainnya itu kan pusat trennya di Bandung. Artinya ketika orang-orang yang mengikuti tren budaya yang ada biasanya kan mengacu kepada daerah yang mana, budaya apa, itu akan berpengaruh terhadap faktor-faktor perilaku konsumen. Contoh sederhananya, kalau budayanya sekarang seperti budaya barat ya, orang-orang pakai baju, setelan, ada skit jas, pakai jeans, itu lebih keren ya. Maka hal-hal yang menarik itu akan menarik konsumen untuk melakukan perilaku konsumen. Berarti banyak sekali faktor-faktor yang ada itu yang mempengaruhi budaya-budaya dan budaya itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Mungkin ada lagi sebelum saya memasuki pada konsep keputusan pembelian.
Ada lagi? Kalau tidak ada, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan pembelian. Nah, ini bisa dilihat gambar yang ada, ini adalah gambar konsep yang dibuat oleh Kotler. Jadi, bapaknya pemasaran, perilaku konsumen itu adalah Kotler. Jadi, rujukan-rujukan untuk pemasaran itu menggunakan Kotler. Jadi, banyak sekali, ya. Di sini ada beberapa faktor bagaimana proses keputusan pembelian itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian, yang mana sebelum proses keputusan pembelian itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antara faktor-faktor stimulus itu, ya itu ada beberapa, di antaranya dalam konsep pemasaran, stimulus yang terkenal adalah ada produk, ada harga, ada distribusi, ada komunikator atau distribusi ya. Proses-proses bagaimana mengenalkan dari produk ke konsumen. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi, kadang seseorang itu akan tertarik, akan ada minat, itu dipengaruhi oleh produk, munculnya sebuah produk yang baru, yang lagi terkenal, lagi center, lagi familiar, yang menjadi trender, ya, itu adalah sebuah hal-hal yang menarik bagi konsumen, produk-produk yang menarik bagi konsumen. Terus yang kedua adalah harga. Harga itu juga menjadi hal yang penting. Kadang itu melihat kelas segmen pasarnya, harga itu bisa berpengaruh. Mungkin ada orang yang membeli karena faktor harga, mungkin harganya murah, itu mereka membeli. Atau ada lagi orang yang membeli faktor tidak harga lagi, kualitas. Nanti harganya berapapun, kualitas bagus, punya merek, mereka beli ya. Yang kedua adalah faktor distribusi. Mungkin faktor distribusi ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan atau minat seseorang, karena banyak tidaknya barang yang ada, ya itu kan sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Berarti teori ekonomi yang ada, ketika barang sedikit, maka permintaan tetap, harga akan langka, itu akan meningkatkan nilai suatu barang, value produknya akan naik. Nah, selain stimulus pemasaran, itu juga ada stimulus lainnya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang melakukan keputusan pembelian. Di antaranya adalah faktor ekonomi. Jelas sekali ya, ekonomi dilihat dari pendapatan seseorang, berarti keadaan ekonomi negara, itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu akan melakukan pembelian. Orang yang pendapatannya naik, bertambah, itu juga akan sangat penting sekali, sangat berpengaruh terhadap keputusan perilaku konsumen. Jadi biasanya orang itu yang pendapatannya naik, otomatis dia akan meningkatkan pembelian. Nah, yang kedua ada politik. Politik juga nanti ketika terjadi politik mungkin waktu pemilu politik, maka di situ nanti banyak-banyak produk yang jualan atribut atau apa. Itu kan perilaku yang ada, itu stimulus, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nanti yang ketiga adalah budaya, jelas sekali budaya. Mungkin budaya itu bisa jadi waktu hari-hari raya, hari-hari besar, ya, atau waktu-waktu kayak seperti Suro, ya itu kan kalau di daerah Solo dan lain-lainnya yang adanya Jawa, maka banyak pembelian tradisi-tradisi yang dilakukan. Nah, dari semua stimulus atau faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, nanti untuk melakukan pembelian, itu akan dievaluasi, akan dilihat dari dua sisi, yaitu secara psikologis konsumen, nanti yang muncul dari dalam konsumen, motivasi, persepsi, pembelajaran, memori yang ada yang muncul ya, motivasi, persepsi, pandangan seseorang terhadap barang yang dibutuhkan ya, itu akan mempengaruhi konsumen. Yang kedua adalah karakteristik konsumen, nanti dipengaruhi oleh lingkungan, karakter-karakter yang ada, budaya, sosial, personalnya, itu perlu sekali. Jadi lingkungan yang ada, bisa lagi lingkungan masyarakat, nanti lingkungan yang ada pada kelompok masyarakat, lingkungan yang ada pada budaya-budaya sekitar, itu juga akan berpengaruh terhadap konsumen. Nah, dari stimulan yang ada, dari proses-proses yang ada ini, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti bisa tanyakan konsepnya. Nah, dari semua stimulus yang ada, baru akan munculnya namanya proses keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian itu ada pengenalan masalah, ada pencarian informasi, ada penilaian alternatif atau keputusan, ya, ada pembelian pasca perilaku pembelian, ada evaluasi, ya.
Secara konsep itu bisa dilihat seperti ini. Ini gambarnya konsepnya Kotler. Itu yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ya di sini sangat diperlukan sekali ya. Jadi bagaimana apakah seseorang itu butuh apa? Ya, butuh apa? Jadi memerlukan apa? Itu tahu. Ketika sampai lapar, maka kalian perlunya makan. Ketika haus, sampai perlunya minum. Itu perlu sekali kan? Ya. Nah, di situ maka dilihat apa sih kebutuhan dari konsumen yang ada. Jadi ketika lapar perlu makan, maka perlu makan, entah itu bakso, entah itu nasi dan lain-lainnya. Nah, dari kebutuhan yang ada, pasti konsumen itu akan mencari informasi. Informasi apa? Terkait biaya, terkait harga, ya, apalagi terkait dengan mungkin lokasi dan lain-lainnya, itu akan menjadi sebuah pertimbangan. Informasi mungkin di sekitar sampean yang dekat apa, ya, yang mau dijual apa. Itu perlu sekali informasi-informasi seperti itu. Itu adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, informasi pasti banyak. Seseorang ketika memenuhi kebutuhan, itu akan mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu akan menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Setelah mencari informasi, maka akan mengevaluasi alternatif. Mungkin ketika sampean lapar, butuh bakso, ya. Butuh makan. Lah makan ada nasi padang, ada bakso, apalagi ada rawon dan lain-lainnya. Sampai mencari informasi. Lah karena siang-siang panas, dekatnya apa, enaknya apa, browsing, ya di HP, makanan terdekat apa. Nah, setelah informasi sampai dapat, sampai mengevaluasi alternatif. Enaknya saya makan bakso atau enaknya saya makan rawon atau enaknya makan soto. Itu adalah evaluasi alternatif. Mana produk-produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan informasi-informasi yang ada. Nah, setelah itu nanti baru informasi yang ada dikumpulkan, baru namanya adalah keputusan pembelian. Artinya di situ adalah tindakan seseorang untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diinginkan. Nah, setelah melakukan keputusan pembelian, maka ada perilaku pembelian. Nah, itu pasti melakukan pembelian yang diinginkan sesuai dengan harapan yang ada. Ya, di sini ada pertanyaan, silakan. Monggo. Sebelum saya lanjutkan kepada teman-teman yang ada, teman-teman yang lainnya, silakan kepartisipasian kalian. Ikut partisipasi ini akan menjadi asesmen penilaian bagi kalian. Berarti di sini tugas kalian nanti nilai kalian saya peroleh dari nilai individu dan nilai kelompok selain UTS dan UAS ya. Nanti nilai partisipasi kalian ini akan menjadi nilai individu, akan nilai tambah. Nanti studi kasus presentasi yang kalian paparkan akan menjadi nilai kelompok. Saya evaluasi dari ketepatan kalian menjawab pertanyaan, kemampuan kalian menjawab dan memahami materi yang disampaikan atau studi kasus yang ada. Silakan. Nanti selain dari tugas UTS UAS. Sebelum saya lanjutkan ke masalah yang ada. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Fadilah. Kan budaya itu mempengaruhi produk ya, Pak ya. Jadi Ya, jelas sekali. apakah budaya itu bisa mencerminkan suatu produk itu sendiri, Pak? Bisa sekali. Nah, contoh yang saat ini yang sederhana ya, sederhana. Sampean pernah mendengar ada namanya Padang, apa tuh? Rendang Padang punya agama. Ya, ini kan lagi viral kan? Ya kan? Nah, itu kan ada yang mengomentari. Bukan masalah agamanya, tetapi apa? Karena rendang Padang itu berasal dari Minangkabau ya, kalau nggak salah ya. Dari Padang Iya, ya. Pak. Iya, Ya, yang cenderung Islam katanya, Pak. Ya, yang terkenal dengan budayanya Islam, ya, masyarakat Islam dan lain-lainnya yang mereka buat seperti adat istiadat. Kalau secara hukum Islam ya, karena sesuatu adat yang istiadat yang mencakup dalam hukum apa itu menjadi kesepakatan atau kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum dan menjadi sebuah budaya. Budaya itu kan terbentuk dari citra, rasa, karsa, rasa. Nanti aturan-aturan yang tidak ada, mungkin kesepakatannya ada, terus itu berlaku dalam masyarakat, turun-temurun menjadi adat istiadat, terus dilakukan, itu kan menjadi sebuah budaya. Nah, budaya-budaya yang ada yang di Minang itu kan Islam,
Sehingga ketika disinggung apakah rendang dari babi, itu akan menjadi kontroversi. Nah, itulah bagaimana makanan, produk ini mencerminkan dari sebuah budaya yang ada. Silakan. Mungkin yang lainnya, silakan boleh menanggapi, boleh menambah. Nanti kita di sini diskusi pengalaman-pengalaman studi kasus yang kita pelajari bisa mampu untuk menjadi motivasi pengetahuan kita. Silakan. Izin Jadi tanya, itu Pak. Ya, silakan. Mas Fadilah Hadi dulu aja, Pak. Mas Fadilah. Ya, silakan Mas Fadilah. Mungkin ada pertanyaan, jadi itu silakan. bisa jadi masalah juga ya, Pak ya. Jelas sekali ya, karena biasanya itu karena isu-isu yang sekarang itu terkait dengan SARA dan lain-lainnya, ya mungkin salah satu etika bisnis itu adalah bagaimana kita menghilangkan atau kita bisa menghargai budaya-budaya yang lain yang tidak mengandung unsur SARA. Itu salah satu etika bisnis. Nanti kalau kita usaha ya mungkin usaha yang wajar yang tidak merugikan orang lain, seperti itu. Mungkin yang lainnya, silakan. Izin tanya, Pak. Silakan. Jadi kemajuan teknologi seperti adanya HP itu juga bisa menjadi faktor untuk memberikan keputusan pembelian ya, Pak? Jelas sekali. Orang itu kan jelas sekali ya teorinya Fred David tahun 1986 nanti tentang TAM. Nanti teknologi acceptance method. Jadi bagaimana sebuah perilaku yang dipengaruhi behavior, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh minat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah teknologi yang ada itu dipengaruhi oleh faktor kemudahan dan faktor kegunaan. Artinya apa? Jadi ketika kita dengan teknologi yang ada, mungkin kita bisa belanja dari rumah. Kita bisa memilih barang-barang produk yang ada. Walaupun dalam sisi teknologi ada kelebihan, ada kekurangan, mungkin itu akan menjadi sebuah risiko yang dihadapi oleh konsumen. Tetapi konsumen dalam membeli pasti mereka sudah belajar. Ya. Nanti belajar. Nanti sampai ketika membeli online, kadang mbak-mbak biasanya gini, wah karena saya mempunyai e-banking, saya belanjanya malah meningkat. Karena apa? Karena melihat browsing-browsing dan lain-lainnya di Shopee, di Tokopedia dan lain-lainnya, ternyata ini menarik, wah beli aja. Nah, itu kan mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, nanti walaupun sekarang itu kan untuk menjaga agar konsumen tidak dirugikan, ya biar tidak dirugikan, lebih istilahnya sama-sama fair antara konsumen dan penjual, mungkin kita sebagai konsumen salah satu alternatif adalah melihat review dari produk yang ada. Ya, nanti kan ada seremonial terhadap produk. Kita lihat ketika kita melihat seremoninya, ya apakah produk ini bagus? Kan mesti seseorang ketika membeli kan mesti membeli tanggapan review. Kita kan tahu entah itu video, entah itu kata-kata, entah itu bintang, itu akan menjaga keamanan dan kerugian tidak menjaga kerugian bagi konsumen. Nah itulah teknologi kan banyak sekali berpengaruh. Adanya Shopee dan lain-lainnya, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah itulah teknologi yang berkembang pada era digitalisasi. Seperti kalian, mungkin saya yakin kalian ini generasi milenial pasti lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi dalam pengambilan keputusan dalam pembelian. Ya, ada lagi? Silakan. Terima kasih, Pak, Pak. izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah anggota keluarga dapat mempengaruhi proses pembelian ini, Pak? Jelas sekali. Kita sudah belajar pada materi sebelumnya tentang kelompok acuan dan keluarga ya, faktor keluarga mempengaruhi pembelian. Nggak usah jauh-jauh saja. Kalau kita belajar tentang keputusan pembelian, kita juga belajar tentang keputusan. Sampai kuliah di Unikma Madiun. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di sini, mungkin tujuan bukan ke Unikma, mungkin ke kampus negeri lainnya, ada di Malang, ada UM Brawijaya, ke Surabaya ada UNER, ya kan? Di Solo ada UNS, Jogja ada UGM. Nah, tetapi mungkin orang tua kalian, saudara kalian, wes podo ae kuliah cedekain ning Unikma ning Madiun. Mungkin biayanya murah, mungkin istilahnya dekat dengan rumah, bisa membantu orang tua, banyak aktivitas kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, ya. Itu kan salah satu faktor pertimbangan. Dan pertimbangan yang mereka masukkan itu akan mempengaruhi sampean dalam kuliah di Madiun.
Itu contoh sederhananya. Dan itu bahkan faktor-faktor lainnya, produk lainnya itu juga mungkin ketika kalian ingin membeli sepeda motor, membeli kebutuhan-kebutuhan yang ada, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan entah itu keluarga, teman dekat dan lain-lainnya. Nah, itulah namanya social notes. Berarti kalau teori yang ada, konsep yang ada, kita pelajari teorinya TRA, dari TRA Arzen 1975 atau TPP perilaku, itu minat dipengaruhi oleh sikap kalian sendiri. Bagaimana yang kedua adalah social note atau dorongan sosial. Dorongan sosial bisa kelompok acuan ya, dan maupun dari orang lain, keluarga, teman dan yang lainnya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan kepada presentasi kelompok ya, kelompok lain pada hari ini. Silakan. Nanti tetap tanya jawab ya. Nanti keaktifan kalian dalam diskusi akan menjadi asesmen penilaian bagi saya. Nanti keaktifan itu akan menjadi poin-poin penting bagi saya untuk menilai kalian dalam perkuliahan. Selain tugas UTS dan UAS. Ini gambaran atau istilahnya sekilas tentang materi pengantar yang saya bawakan. Nanti kita diskusi, ada feedback lagi untuk pembahasan ini. Silakan. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan Mbak Ika. Bagaimana jika dalam pencarian informasi tadi itu terdapat kendala? Dan jika terdapat kendala kan secara otomatis berdampak pada keputusan pembelian. Nah, Ya. apakah ada cara lain untuk meminimalisir kendala dalam pencarian informasi tersebut yang dapat dilakukan? Berapa bulan? Atau berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, selesai. Tetapi di situ yang kita perlu khawatirkan atau kita untuk berdiri dan menyebutkan nama dan NIM. Silakan. Oke. Dan mohon maaf untuk salah satu rekan kita, Erika. Memang ada modal lagi dan kita memang mempunyai niat kita akan meneruskan lagi, membesarkan lagi agar Sahabat Saat ini dikenal oleh penjelasan dari Subdivino. Di sini saya akan menjelaskan Tema manajemen yaitu Mbak Anggun Ranita Sari. Oke, lanjut Mbak. Yang selanjutnya ini merupakan kaitannya dengan testimoni dari produk yang kami pasarkan. Jadi teman-teman mahasiswa tidak mengerti. Nah, bakso Aji pada produk kami ini melaksanakan 2 pemasaran, baik secara offline maupun online. Untuk offline tidak bekerja, tetapi apa? Indomaret, Alfamart menciptakan produknya sendiri. Contohnya, kalau seperti Indomaret, Alfamart itu kan ada air minum kemasan dikeluarkan oleh Alfamart, Indomaret, itu produknya. Atau ada makanan-makanan ringan yang biasanya laris, itu biasanya diproduksi lagi oleh Indomaret. Nah, proses seperti itu Indomaret itu tidak perlu melakukan riset dan branding, tapi melihat dari ruang-ruang yang ada. Akhirnya seperti Indomaret dan seperti Alfamart itu tidak mengalami kerugian. Maksudnya kalau mengalami kerugian itu mana? Karena mereka tidak melakukan riset pasar. Tapi lihat enak, kalau sampai memproduksi barang perlu riset pasar. Apakah barang saya yang laku atau tidak? Segmennya siapa? Kalau Indomaret ini, oke, kalau kita sudah selesai, jadi produknya tidak perlu dibuat. Tapi kalau produknya packaging yang baik, ini mungkin kita untuk misalkan yang lainnya, untuk acara boleh, untuk acara apa-apa, ini kan lebih baik atas. Nah, biasanya itu dilihat dari segmen pasarnya. Tapi ketika sampai membuat sama-sama produk yang ada, tetapi segmen yang berbeda, itu tentunya juga berbeda. Tetapi bagaimana kalian bisa menganalisis labeling yang baik. Nah, kalau bentuk seperti ini kan agak premium ya. Demikian contoh dari perkuliahan kami tentang perilaku konsumen yang telah kami sampaikan secara luring dan daring. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.